Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistonul Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan honorer, di mana Bapak Ibu semua sudah tidak bisa mendaftar kembali pada seleksi P3K di tahun 2024 ini. Nah, apa sih dampaknya nanti, coba kita bahas dan kita ulik bersama. Namun sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya Dirmas, Bandung Dirmas, Jakarta Dirmas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua coba kita nanti akan bahas, yaitu terkait dengan honorer yang di TMS, atau dengan kata lain pada masa sangga kemarin tetap masih TMS statusnya. Apakah bisa mengikuti seleksi P3K di tahap kedua yang sudah berjalan ini? Dan kita bahas. Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Mas? Nah, mungkin menjadi pertanyaan nih bagi Bapak Ibu semua. Padahal saya sudah mengabdi puluhan tahun. Bahkan mungkin saya hampir pensiun. Coba absen terlebih dahulu, misalnya kategori Bapak Ibu semua itu seperti itu. Coba ceritakan, kok bisa terjadi sih? Kenapa Bapak Ibu semua bisa di TMS? Coba cerita Bapak Ibu semua. Mungkin di kabupaten kota lain ada yang senasib dengan Bapak Ibu semua. Karena sepengetahuan saya, kalau misalnya hanya masalah berkas, masalah yang enteng-enteng, itu langsung disetujui oleh pemerintah daerah Bapak Ibu semua. Jadi tidak begitu dipermasalahkan. Namun ini yang bisa fatal itu karena apa sih? Nah, coba Bapak Ibu semua berkomentar. Namun saya akan memberikan sebuah kasus juga kepada Bapak Ibu semua, pengalaman di kota Bondowoso ini. Nanti saya akan jelaskan yang fatal itu apa. Seperti itu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kenapa Bapak Ibu semua saat ini yang kemarin TMS itu tidak bisa kembali untuk mendaftar di seleksi P3K di tahun ke 2024 ini pada tahap kedua. Nah, bagaimana nih jika terjadi seperti itu? Apa penyebabnya? Nah, pertama nih kita bahas terkait dengan penyebabnya terlebih dahulu. Tentunya penyebabnya itu sudah dijelaskan ketika Bapak Ibu semua TMS tidak memenuhi syarat di seleksi di tahap pertama kemarin, yang notabene adalah honorer yang telah masuk di database BKN tentunya sudah lama mengabdi. Saya yakin lama mengabdi Bapak Ibu semua. Alasannya adalah ada di Permenpan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024, yaitu tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Inilah yang menjadi pedoman Bapak Ibu semua di dalam seleksi di tahun 2024 ini. Dari Permenpan nomor 6 tahun 2024 ini turunlah keputusan Menteri Pan RB yang diatur di Kemenpan nomor 400 berapa itu Bapak Ibu semua, di mana sudah dijelaskan lebih detail lagi terkait dengan seleksi P3K untuk teknis, kemudian untuk guru, nakes, dan juga lainnya. Sudah dijelaskan lebih detail. Nah, Mas, di mana yang menyebutkan bahwasannya untuk tahap kedua tidak bisa mendaftar? Namun, mungkin Bapak Ibu semua ingin mendownload file ini, silahkan bisa langsung masuk di peraturan bpk.go.id, ketikkan saja Permenpan nomor 6 tahun 2024, di mana Permenpan ini telah mencabut dua permen, yaitu Permenpan nomor 14 tahun 2023 dan juga Permenpan nomor 27 tahun 2021 itu yang dicabut, diganti Permenpan nomor 6 tahun 2024 ini. Nah, yang menyebutkan bahwasanya honorer sudah tidak bisa lagi untuk mendaftar di seleksi P3K tahun 2024 ini terdapat pada pasal ini. Hal yang saya bahas di sini Bapak Ibu semua bisa lebih detail lagi pada pasal 25 di Permenpan nomor 6 tahun 2024 ini. Jadi dicari saja nanti seperti ini, pasal 25 seperti itu. Nah, di sini dijelaskan di pasal 25 bahwasanya satu, pelamaran sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 15 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C
dilakukan secara daring melalui SSCSN. Jadi lebih detail itu terkait dengan mekanisme seleksinya, itu dilakukan secara daring. Kemudian pada ayat kedua, yaitu pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan untuk pengadaan pegawai ASN tingkat instansi. Kemudian 3, pelamar. Nah, ini nih titik poinnya. Pelamar hanya dapat melamar satu jenis pengadaan, yaitu ASN, maksudnya pengadaan ASN, yaitu PNS atau P3K. Jadi kalau kita simpulkan, masing-masing orang, masing-masing NIK, karena satu orang pasti memiliki satu NIK, itu hanya bisa melamar di satu instansi saja. Contoh saja misalnya akan melamar, maksudnya di satu jenis formasi, misalnya akan melamar P3K, maka tidak bisa melamar di PNS, seperti itu. Jadi misalnya melamar PNS tidak bisa melamar di P3K. Dan nantinya di sini ada informasi bahwasanya pada tahun anggaran yang sama. Tambahannya adalah di tahun yang sama. Contoh kasus di tahun 2024. Maka Bapak Ibu semua, NIK jika sudah didaftarkan di tahap 1 itu tidak bisa didaftarkan di tahap kedua. Pasti NIK ini sudah terdaftar. Coba komentar, apakah bisa Bapak Ibu semua mendaftar di P3K tahap kedua yang TMS tahap 1 kemarin? Coba konfirmasi di kolom komentar. Saya ingin mengetahui respon dari Bapak Ibu semua di sini. Dan juga di sini pada pasal 4 atau poin 4, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat melamar satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Jadi di tahun 2024 tidak bisa untuk mendaftar. Ingat, tidak bisa untuk mendaftar, sehingga yaitu Bapak Ibu semua, untuk mendaftar di tahap kedua tidak bisa. Apakah di tahun berikutnya bisa? Nah, ini kita perlu tunggu nih. Kalau kita melihat edaran kan tidak ada lagi yang namanya honorer di tahun 2025. Namun melihat keadaan kondisi saat ini itu tidak bisa. Pasti masih ada honorer yang tersisa, yaitu honorer yang di TMS saat ini. Di tahap 1 maupun tahap kedua pasti akan tersisa nih honorer. Tinggal pemerintah bagaimana kebijakannya nanti menghadapi hal ini. Dan juga pernah disampaikan oleh Bapak Mardani, yaitu anggota Komisi 2 DPR RI, bahwasannya memang semuanya ayolah daftar masuk gerbang. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini di lapangan itu tidak semudah yang dibayangkan. Coba buktikan saja. Pasti yang komentar di bawah ini pasti itu mengalami hal yang sama dan sependapat dengan apa yang saya sampaikan di sini. Nah, kita pada poin kelima, di mana dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diketahui melamar nih A, melamar lebih dari satu instansi dan atau jenis pengadaan dan atau satu jenis jabatan, atau B, menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas sekali, untuk satu NIK tidak bisa. Tapi orang itu jika mencoba mendaftar menggunakan NIK lain, dengan artian itu nantinya akan dikenakan sanksi. Ingat, di sini itu nanti akan bisa dianggap gugur dan juga bisa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi hati-hati. Kalau misalnya tidak bisa, ya kita tunggu saja kebijakan selanjutnya bagaimana peran pemerintah ini menghadapi fenomena ini. Karena saya yakin di tahun 2025 pasti masih akan ada honorer. Mau tidak mau itu akan pasti terjadi. Karena tidak semua instansi di daerah itu melakukan sebuah rekrutmen di tahun 2024 ini. Pasti masih ada honorer. Jangan lupa terus subscribe channel ini. Terima kasih.